Selamat datang kembali lagi bersama saya, Fandi Mandang. Dalam video kali ini saya mau mencoba membagikan informasi yang penting yang tentunya ditujukan kepada peserta didik, tapi juga ditujukan kepada orang tua. Peserta didik dalam hal ini adalah mereka yang nantinya akan menghadapi yang namanya asesmen nasional. Nah, apa itu asesmen nasional? Di sini kita perlu melihat. Asesmen nasional pertama-tama diusulkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Bapak Nadiem Makarim, dengan tujuan bahwa ujian nasional ditiadakan dan diganti menjadi asesmen nasional, dan yang mendasari pergantian ujian nasional menjadi asesmen nasional ini adalah bahwa ujian nasional selama ini terlalu mengevaluasi kepada capaian peserta didik secara individu, dan diharapkan asesmen nasional nanti itu akan lebih berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, juga layanan dan lingkungan pendidikan. Jadi itulah hal yang paling mendasar sehingga ujian nasional yang selama ini berlaku kini akan diganti dengan asesmen nasional yang akan diberlakukan mulai tahun 2021 ini. Kemudian, apa itu asesmen nasional? Di sini kita perlu memahami asesmen nasional itu merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan jenjang menengah. Jadi, asesmen nasional ini bukan lagi semata-mata untuk mengukur kompetensi siswa saja, tetapi lebih kepada pemetaan mutu sekolah atau pemetaan mutu pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Lalu, tujuan dari asesmen nasional itu apa? Tujuan dari asesmen nasional itu adalah, pertama, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Tujuan yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Dan yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, itulah tujuan dari asesmen nasional yang bukan lagi untuk mengukur kompetensi siswa dan juga menjadi tolok ukur bagi keberhasilan siswa. Selanjutnya, kita melihat instrumen asesmen nasional. Instrumen yang dimaksud apa yang nantinya diujikan dalam asesmen nasional ini. Ada 3 instrumen untuk asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat AKM, yaitu untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Selain itu, instrumen yang kedua adalah survei karakter. Dalam survei karakter, yang diukur adalah sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi, instrumen yang nantinya dihadapi oleh peserta didik dalam asesmen nasional ini ada 3. Yaitu asesmen kompetensi minimum AKM untuk mengukur kompetensi siswa. Kedua, survei karakter, yaitu untuk melihat sikap dan kebiasaan dari seorang siswa. Dan juga survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian, yang menjadi pertanyaan sebagian besar orang tua ataupun sebagian besar siswa. Apa yang akan dilakukan dengan hasil asesmen nasional nanti? Nah, Menteri Pendidikan itu sering mengatakan bahwa orang tua tidak perlu cemas. Karena asesmen nasional itu yang pertama tidak menentukan kelulusan. Kemudian asesmen nasional itu tidak diberikan di akhir jenjang. Jadi, asesmen nasional nantinya akan diberikan kepada siswa kelas 5 SD, kemudian siswa kelas 8 SMP, dan siswa kelas 11 SMA dan SMK.
Jadi tidak diberikan di akhir jenjang. Kemudian hasil dari asesmen nasional ini tidak memuat nilai secara individu. Dan hasilnya diharapkan menjadi dasar perbaikan bagi pembelajaran di sekolah tersebut. Dan hasil asesmen nasional tahun 2021 ini akan digunakan sebagai data baseline, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan ataupun wilayah. Jadi, para orang tua dan juga pihak sekolah tentunya tidak perlu cemas dengan hasil dari asesmen nasional ini. Karena sekali lagi, asesmen nasional adalah sebagai peningkatan mutu pendidikan. Lalu alokasi waktu asesmen di tahun 2021 ini yang telah dirancang untuk jenjang SD itu akan dibagi dalam hari pertama selama 75 menit untuk tes literasi dan 20 menit untuk survei karakter. Sedangkan hari yang kedua, tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Dan untuk jenjang SMP dan SMA atau SMK, pada hari yang pertama, tes literasi selama 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Sedangkan di hari yang kedua, tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Jadi itulah alokasi waktu yang nantinya akan dihadapi oleh peserta didik yang akan mengikuti asesmen nasional ini. Demikian dulu untuk informasi yang dapat diberikan saat ini. Nanti di video selanjutnya saya akan lebih membahas, lebih mengupas tentang 3 instrumen yang ada dalam asesmen nasional nanti. Apa saja yang akan dilihat, dan bagaimana bentuk-bentuk soal yang ada nantinya dalam asesmen kompetensi minimum. Sekian pembahasan kali ini, dan atas perhatian disampaikan terima kasih.